Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Rumah Belajar Anak Ceria adalah salah satu komunitas di Kota Medan yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Secara swadaya, komunitas di Rumah Baca ini telah membuka les privat gratis untuk anak-anak dan lapak baca untuk kalangan umum. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Saat pandemi, tidak semua anak bisa mengaplikasikan pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan secara daring. Ketiadaan alat yang mendukung atau spesifikasi alat yang tidak menunjang untuk pembelajaran daring menjadi kendala bagi sebagian anak dalam mengakses pembelajaran daring. Alhasil, tidak sedikit anak yang bermain atau membantu orang tuanya dalam mencari nafkah saat jam sekolah. Menanggapi kendala tersebut, lahirlah RBAC, atau Rumah Belajar Anak Ceria yang terletak di Kecamatan Medan Denai, dekat dengan pemukiman masyarakat pinggiran rel kereta api. RBAC menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk les privat gratis untuk anak-anak sejak September 2020 lalu. RBAC digerakkan oleh sekelompok pemuda yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan. Mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti membagikan masker kepada anak-anak dan meminta mereka memakainya. Nah, adik-adik di sini itu banyak yang tidak memiliki handphone. Dan ada memiliki handphone namun tidak memiliki paket gitu, Kak. Jadi di sinilah kakak-kakak yang di sini berperan bagaimana adik ini tetap mendapatkan pendidikan. Jadi kami juga mengajar sesuai dengan pelajaran yang mereka ini. Mereka bawa buku sekolahnya, apa tugas kalian kita bahas. Para relawan pendidikan ini tetap semangat mengajar les privat gratis secara sukarela. Les privat gratis dari RBAC ini diadakan 2 kali dalam seminggu, yakni hari Rabu dan Sabtu. Kelas ini pun mendapat antusiasme yang tinggi dari anak-anak. Hairani merupakan salah satu anak didik RBAC. Sejak awal, ia begitu bersemangat untuk mengikuti les privat di sini. Dari sekian banyak mata pelajaran yang diajarkan, siswa kelas 4 SD ini paling suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena seru gitu dan kakak lesnya baik-baik dan mudah belajar ceria gitu. Semoga RBAC sukses selalu dan sampai akhir nanti masih ada. Selain menyediakan les privat gratis, RBAC juga rutin melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan di sekitar mereka tiap sebulan sekali. Selain itu, mereka juga membuka lapak baca gratis di lapangan Merdeka Kota Medan. Kegiatan ini pun diadakan setiap 2 kali seminggu. Terdapat lebih dari 50 buku yang dijajakan di lapak baca RBAC untuk dibaca di tempat. Genre buku yang dihadirkan juga beragam, mulai dari buku anak-anak, sains, fiksi, dan lain sebagainya. Kehadiran lapak baca yang dibuka RBAC ini menarik perhatian Rima Hutagaol dan teman-temannya. Meski baru pertama kali mampir ke lapak baca RBAC, Rima sangat mengapresiasi upaya RBAC dalam meningkatkan literasi masyarakat lewat lapak baca. Manfaatnya sih bagus karena gratis juga ya kan. Habis itu bisa tahulah pengetahuan, menambah wawasan gitu Kak. Ya, kami berharap kan saat ini banyak orang yang cuman hobinya itu beli buku terus difoto buatkan story gitu doang. Kami berharap jadikanlah buku itu sebagai perpustakaanmu gitu. Perpustakaanmu yang itulah adalah dunia, tempat kamu keliling. Tidak perlu kamu harus liburan ke sana sini. Namun dengan kamu membaca, kamu bisa akan tahu, gitu, akan menambah pengetahuanmu.
Dalam situasi pandemi, tidak ada alasan untuk memadamkan api pendidikan. Berbagai upaya dilakukan lapisan masyarakat, termasuk pemuda yang tergabung di RBAC, untuk menjaga api pendidikan agar terus menyala dan memantik semangat literasi masyarakat. Pemirsa, di dataran tinggi Tanah Gayo, Aceh Tengah, terdapat folklore yang mengisahkan bahwa leluhur orang Gayo berasal dari Batak 27. Berdasarkan folklore ini, sejumlah penelitian arkeologi dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sejarah leluhur mereka yang telah menghuni kawasan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut liputan selengkapnya. Gayo merupakan satu suku bangsa yang mendiami bagian tengah Pulau Sumatera. Di Takengon, Aceh Tengah, masyarakat yang mendiami lembah di tepi danau menopang kehidupan mereka dengan memanfaatkan biota danau laut tawar dan mengolah tanah mereka nan subur menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Keahlian bertahan hidup ini mereka warisi dari manusia yang telah menghuni gua atau ceruk yang terdapat di sepanjang lereng perbukitan yang menghadap ke danau lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Out of Taiwan adalah salah satu teori penyebaran bangsa Austronesia yang paling masyhur menyebut bahwa penyebaran manusia di Nusantara bermula dari wilayah asalnya di Cina Selatan, kemudian ke Taiwan, Filipina, lalu menuju ke Sulawesi. Dari sini terpecah menjadi 2 jalur, yaitu ke wilayah timur dan barat. Jalur ke timur yakni Papua dikaitkan dengan sebaran kapak lonjong. Sementara jalur ke barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali dan NTT ditandai dengan sebaran kapak persegi. Namun, kajian Balai Arkeologi Medan di situs Purbakala Loyang Mendale pada tahun 2009 menggoyahkan teori tersebut. Pasalnya, kedua jenis beliung tersebut ditemukan di sini. Dengan demikian, muncul adanya kemungkinan lain tentang jalur penyebaran bangsa Austronesia prasejarah yang langsung menuju ke Pulau Sumatera dari wilayah asalnya di Cina Selatan. Areal situs Loyang Mendale memiliki luas sekitar 900 meter persegi. Terdapat 4 gua atau ceruk yang telah diteliti dan diketahui digunakan manusia Gayo Purba sebagai tempat hunian. Lokasinya yang dekat dengan sumber air di danau, aksesibilitas ke lingkungan yang relatif mudah, sirkulasi udara, dan pencahayaan yang cukup bagus menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang layak huni. Jejak hunian mereka di sini berupa fragmen gerabah polos, gerabah hias, gerabah berselip merah, peralatan batu, cangkang moluska, dan fragmen tulang. Tim ahli cagar budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh arkeolog senior Prof. Hari Truman Simanjuntak melakukan kegiatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menjadikan situs ini sebagai situs cagar budaya tingkat nasional. Cara tentang migrasi manusia ke Nusantara panjang ceritanya. Katakanlah kita akan mundur ke waktu 1,5 jutaan tahun yang lalu, bisa lebih tua lagi, sampai ke masa sekarang. Ya, ada rangkaian migrasi yang datang ke Nusantara secara bertahap dengan budayanya masing-masing. Kita sekarang di Loyang Mendale. Ini sebuah situs yang sampai saat ini sudah mendapatkan pertanggalan hunian manusia, katakanlah sejak 7.000-an tahun yang lalu, tapi bukan berarti sebelumnya manusia belum ada di sini. Sangat memungkinkan lebih tua lagi. Cuma penelitian belum bicara pada bukti hunian yang lebih tua.
Di lokasi galian terbaru ini ditemukan 2 kerangka manusia yang relatif masih utuh. Di situs ini banyak ditemui bekal kubur seperti gerabah dan kapak batu. Dari temuan ini tergambar bahwa bangsa Gayo sejak dulu sudah begitu toleran pada budaya dan keyakinan yang lain. Sebagian temuan artefak dan ekofak dari situs Loyang Mendale dan Ujung Karang tersimpan di Museum Gajah Putih Takengon. Jejak kebudayaan leluhur bangsa Gayo lainnya terdapat pada rumah adat Umah Pituruang, yaitu rumah yang memiliki 7 ruang. Kebiasaan hidup manusia purba sejak ribuan tahun lalu masih dianut oleh masyarakat Gayo hingga saat ini melalui konstruksi rumah panggung yang membujur dari arah timur ke barat. Jejak kebudayaan prasejarah yang terus dibawa oleh Homo sapiens di Gayo saat ini juga terdapat pada kain kerawang. Kain ini masih diproduksi dan digunakan oleh masyarakat sampai sekarang. Temuan di Takengon, Loyang Mendale, Ujung Karang, dan gua lainnya itu memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Baik dalam periode pra-Austronesia maupun dalam periode Austronesia dan sesudahnya. Hasil carbon dating yang ada di Mendale menunjukkan periode yang lebih tua. Artinya ada migrasi yang tidak menggunakan jalur out of Taiwan. Belakangan ada kemungkinan besar melalui jalur lain. Jalur mana yang ditempuh? Jalur Cina bagian selatan, Thailand, mungkin ke Malaysia, kemudian ke Sumatera, atau langsung dari Thailand ke Sumatera. Bahwa yang namanya pluralisme multikultural sudah ada pada zaman dulu, dan ini perlu diketahui bahwa nenek moyang orang Gayo sudah mengenal konsep tentang pluralisme multikultural. Bangsa Indonesia saat ini adalah hasil dari pembauran manusia purba yang bermigrasi ke Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kita tidak akan bisa menghindari pluralisme, sebab diri kita merupakan pencampuran dari berbagai suku bangsa. Leluhur bangsa Gayo dan bangsa-bangsa lainnya di negeri ini telah mewarisi kita karya-karya besar nan agung yang mendahului zamannya. Nilai-nilai inilah yang semestinya memotivasi kita untuk bersatu dan membangun Indonesia dengan capaian-capaian yang mendunia. Makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi perilaku makan berlebihan. Lalu bagaimana konsep mindfulness dapat diterapkan dalam kebiasaan makan sehari-hari? Kami bahas lengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Emotional eating itu selalu, hampir sering memang. Apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan makanan favorit kita misalnya. Yang nggak mungkin kita tolak, misalnya nggak lapar. Itu saya ya, nggak lapar. Tapi kalau ngelihat makan favorit, bisa jadi makan gitu. Makan, dan makan gitu. Malah yang tadi nggak lapar bisa nambah. Itu saya.
Terus setelah itu malam-malamnya pasti nyesel. Malam-malamnya nyesel karena udah nambah, padahal nggak lapar. Nyesel. Bener, besok paginya timbang berat badan naik 1 kilo. Ada namanya pramakan. Pramakan itu ada. Pramakan. Terus misalnya makan buah, roti, apa gitu. Nah setelah itu makan nasi. Ya. Kalau ngelihat lauknya selera nambah, kayak gitu. Nah saya itu pasca makan ada lagi. Nah pasca makan nih memang ada lagi. Kayak ngemil apa gitu ya kan, coklat misalnya, roti tawar atau apa gitu, memang harus ada makan penutup gitu, dessertnya. Nah pada saat berat badan saya itu berat gitu, maksudnya bertambah gitu kan, jadi ruang gerak saya juga itu semakin gimana ya, kayak malas gerak gitu, malas gerak, maunya duduk aja, rebahan aja gitu. Setelah emotional eating itu saya olahraga, kayak ini punishment aku gitu karena aku makan terlalu banyak, over gitu, jadi aku harus olahraga supaya bisa bentuk tubuhnya nggak terlalu kayak dulu lagi sih, melar gitu. Ya dulu kalau makan itu ya berlebihan. Ya pernah dulu makan itu sampai 6 kali atau 7 kali gitu. Itu makan nasi ya. Pagi makan, siang makan. Nah, bukan siang. Jam-jam 10 makan lagi. Jam 11, jam 12, jam setengah 1 makan. Habis itu sore makan lagi, malam makan, jam 11 makan, habis itu jam-jam 2 terbangun makan lagi. Nggak tahu ya, apa perilaku ini penyebabnya mungkin karena stres mungkin juga, habis itu karena apa namanya, perut ini udah kenyang, tapi apa rasa makan itu tetap ada gitu. Bahkan kalau dulu baca komik, nonton film itu harus makan. Makanya pun makan nasi. Itu aja. Di umur masih cukup muda, umur 30 tahun lah, 30 tahun saya udah kena stroke. Ya dari kena stroke itu saya perlahan-lahan bangkit untuk latihan, panggil fisioterapi ke rumah. Yang dulu saya cuma tidur-tiduran, sekarang ya perlahan lah. Perlahan-lahan udah bisa duduk, habis itu bisa berdiri, habis itu bisa melangkah. Apalagi kan udah lahir anak, ya saya makin semangat lagi mau gendong dia kan.
mindful eating itu nggak hanya kita berada di present moment saat proses makan. Jadi mulai dari kita memilih bahan makanan, kita mindful gitu. Makanan ini bermanfaat nggak sih buat tubuhku? Makanan ini akan membawa banyak kebaikan atau malah keburukan kepada tubuhku gitu. Dengan kita memilih untuk mindful, kita akan lebih menikmati momen saat ini. Yang masa lalu tuh ya udah berlalu gitu, ya masa depan ya nanti belum terjadi gitu. Kita nggak perlu memikirkan jauh ke depan atau ke belakang. Kenapa kita nggak coba present di momen saat ini gitu. Nah itu sangat mempengaruhi mental aku yang aku dulunya gampang banget stres gitu, jadi kayak lebih zen, lebih santai hidupnya gitu. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.